bukan sekadar zakiyun, tapi azka, sangat cerdas. Wal hajku, atau sangat bijaksana. Orang yang sangat cerdas itu menghasilkan menjadi orang yang sangat bijaksana. Wa yakunu fihim qudratun ala zamil khusum. Kemudian kecerdasannya itu dibangun Allah untuk mematahkan lawan-lawannya ketika itu, sehingga beliau fi kulli su'alihi, terhadap segala persoalan yang datang kepada beliau, fal jawabu fiha min wahyi, maka beliau akan menjawab seluruh persoalan itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang kedua adalah sifatin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li hurmati lil imam hajal masjid Bapak Mehdan, walil hormati li Ustadz Saiful Rahman, Saiful Anwar ya. Oh, Saifullah. Pak Ina insyaallah Saifun pedang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa naqulu alaikum insyaallah mubarakan fi hajjal majlis atau fi hajjal masjid ila yaumidin. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada pembahasan tentang min qaulil musannif li Syekh Ali Marzuki arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wa tabliq wal amanah wa bisidqi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala arsalal anbiya, mengutus para nabi-nabi, dan para nabi itu memiliki sifat wa qasaisim fiha lin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyil mursalin, terkhusus kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Wa fihim li arba'atin min sifatihim, ada 4 sifat mereka. Faqra fi hajal musannif li safhati ihda asyarah, silakan buka pada halaman 11 ya, pada kitab Nuruz Zalam. Lil makna fiha sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat yang harus kita kenal. Fa inna ab'asu lihajal masjid ma'rifatun Muhammad. Kita hari ini membahas tentang ma'rifah Muhammad, mengenal Muhammad. Kalau kemarin adalah ma'rifatullah li ilmi tauhid atau indi fi ilmi tauhid, kita mengenal dari sudut ilmu tauhid. Sekarang dari sudut ilmu tauhid juga ma'rifatun Muhammad, kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah penutup daripada nabi. Fal awalu fiha fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatanah, disebut juga sifat beliau yang pertama disebut dengan sifat fatanah. Falikullil mukallaf, maka tiap-tiap mukallaf seperti kita ini wajibun fiha, maka wajiblah bagi kita ayya'taqida annallaha arsala ilal mukallafin anbiya'i wal mursalin wa sifatahum wal awalu fi sifatihim fatanah lil makna azka au zaka zakiyatun, zaka azka, sangat cerdas. Seorang nabi itu pasti sangat cerdas, bukan sekedar cerdas, azka,
bukan sekadar zakiyun, tapi azka, sangat cerdas, wal hajku, atau sangat bijaksana. Orang yang sangat cerdas itu menghasilkan menjadi orang yang sangat bijaksana. Wa yakunu fihim qudratun ala zamil khusum. Kemudian kecerdasannya itu dibangun Allah untuk mematahkan lawan-lawannya ketika itu, sehingga beliau fi kulli su'alihi, terhadap segala persoalan yang datang kepada beliau, fal jawabu fiha min wahyi, maka beliau akan menjawab seluruh persoalan itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang kedua adalah sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh musannif di sini bisidqi. Ma makna as-sidqu, artinya adalah selalu benar. Jadi apa yang beliau sampaikan adalah pasti benar. Wa fiha lil makna mutawakatun khairuhum lil waqi wadidul kaji, yakni satu makna pemahaman sidqu itu ialah selalu berbeda dengan dusta. Jadi berbeda dengan dusta, dan terbaik selalu pada posisi yang terbaik dan benar yang dilakukan beliau. Wasalis, yang ketiga, at-tabligh, yakni itasalu piha min qaulillahi ta'ala au fid dini. Beliau akan menyampaikan, tabligh itu artinya menyampaikan apa saja yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada diri beliau. Wa qala al-musannif bihajal makna at-tabligh isyalu ma amaru bi isyalihi lil khalqi, yakni menyampaikan apa saja yang diberikan Allah, tidak ada satupun yang dirahasiakan beliau. Subhanallah. Kalau kita mungkin akan merahasiakan sesuatu ya, apabila sesuatu itu baik, beliau tidak merahasiakan. Bahkan kisah Isra Mi'raj sendiri, apa yang didapatkan beliau di Sidratul Muntaha, beliau kisahkan kepada sahabat dan kepada istri beliau yang banyak menanyakan, yaitu Sadatina Aisyah radhiyallahu anha, yakni kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin sudah mendengar ya dalam cerita Isra dan Mi'raj. Yang keempat wa arba'ah, yang keempat warabi, yang keempat al-amanah fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah amanah. Amanah di sini artinya menerima pesan itu, pesan dari Allah itu apa adanya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Subhanallah. Fa inni ab'asu fiha wa yaqulu min musannif aw muallif hajjal kitab fi matanihi an-nazim, bahwa an-nazim Syekh Ali Marzuki menulis lagi, kata beliau, wa jaizun fi haqqihim, maka bolehlah bagi setiap para nabi termasuk Nabi Muhammad fi haqqihim min aradin, menerima sifat-sifat yang mendatang kepada beliau, min sifati fiha lil basyariyah, yakni sifat-sifat kemanusiaan, bi ghairi naqsin, tapi tanpa mengurangi keadaan beliau, ka khafi bil maradi, seperti beliau mendapatkan serangan sakit pada diri beliau. Fa inna biha abhasu fihi lil makna ziyadatan lil iman. Pembahasan ini masuk dalam kategori menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rukuddin, ruknuddin atau arkanuddin disebut juga dengan rukun agama itu 3 perkara. Fal awal fiha al-iman, wasani al-islam, wasalis al-ihsan. Walil mana fi haja bahsun lihajal masail, maka bagian-bagian ini dari 3 rukun itu termasuk bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para nabi, atau disebut dengan rukun iman.